Teresia Manik Raja. Ya, patungku keren, cinta patung sampai mati. Ya, silakan Teresia Manik Raja. Saya senang dengan komen itu teman-teman. Patungku keren, cinta patung sampai mati. Itu aja komenin terus teman-teman. Itu aja diulang-ulang terus ya. Pokoknya patungku keren. Silakan. Teresia Manik Raja, nyalakan kamera dulu. Teresia Manik Raja. Oke, baik. Sudah kita sapa tapi tidak ngomong. Kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Just for Men. Oh, Just for Men. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu. Ya, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Menggema. Bang, kenapa menggema, Bang? Enggak menggema. Aduh, tapi menggema di sini, Bang. Sebentar, Bang, sebentar. Satu detik. Oke, saya matikan. Apakah Abang memutar video lain? Udah, Bang. Itu Sudah, apa tadi? Abang nonton TV? Enggak, saya pakai Bluetooth speaker. Oke. Silakan Bang, kenalkan Selamat diri dulu siang, Bang. Bang Edis. Selamat siang. Abang Islam Nama kah saya. atau Kristen? Saya Kristen. Oke. Silakan Bang, Bang apa yang Edis. Abang sampaikan? Silakan. Tadi video yang lucu-lucu itu sekarang udah nggak begitu, Bang Edis. Yang mana Bang? Yang anak kecil itu nggak bisa membedakan bahasa Indonesia, sekarang mereka udah MBG, udah ada makanan bergizi, udah pintar sekarang. Ya puji Tuhan kalau seperti itu Bang. Ya. Tapi bukan itu Bang bahasan kita Bang. Kita nggak bahas itu. Itu hanya sekedar Saya mau tanya. selingan saja. Ada orang yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan lurus gitu loh Bang. Makanya bahasanya itu agak sedikit aneh. Ini orang ngomong apa? Itu memang kenyataan Bang. Ada. Tanya gini, Bang Edis. Papa saya kan Katolik, saya Kristen. Itu ada patung Maria, itu apakah saya harus buang, saya jual, atau saya pajang? Sebenarnya tidak masalah kalau nggak disembah Bang. Atau tidak bersujud minta berdoa kepadanya begitu. Nggak masalah. Cuman biasanya Bang, patung-patung itu sering menyesatkan orang-orang awam. Gitu ya. Iya, begitu Bang. Kalau saya pajang gitu Karena begini Bang. Karena sebenarnya tujuan patung gambar itu tujuannya adalah rekonstruksi. Saya kasih contoh Bang ya, saya kasih contoh. Contoh reka adegan. Sebentar ya, ada nggak ya reka adegan di sini? Saya kasih contoh. Coba gini ya. Reka Kita sambil jalan ya. adegan. Kita sambil Ya nggak apa-apa. jalan Sebentar Bang. Pembunuhan misalnya. Gini Bang ya, kita kasih contoh Bang ya. Nih. Contoh nih Bang. Saya kasih contoh rekonstruksi. Rekonstruksi pembunuhan misalnya ya. Yes. Oke. Ini kelihatan Bang ya? Aduh, mana tadi? Ini sebentar, sorry. konstruksinya ya, oke. Ya, saya kasih contoh. Jadi tujuan penggambaran, tujuan pematungan itu sebenarnya nggak boleh melebihi dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Kelihatan Bang? Yes. Oke. Apakah maksud daripada rekonstruksi ini adalah untuk mengatakan bahwa inilah orangnya? Bukan, malah diiyakan lagi. Sorry. Coba dengarkan saya. Kenapa, Gini, Bang? ini misalnya ada penyidik, misalnya penyidik itu gelar perkara, misalnya dia membuat rekonstruksi, ya. Nah, rekonstruksi pembunuhan terhadap ini korbannya namanya sebentar nih. Korbannya namanya ini Diva Febriani. Oke? Diva Korbannya Febriani digantikan dengan binti. ini objek lain gitu. Oke, nah ketika ini dibuat rekonstruksi peragaan begini, apakah maksudnya ini adalah Diva Febriani? Tentu saja cuman, maksudnya adalah
bagaimana cara tersangka ini Yunius Saputra ini membunuhnya. Bukan maksudnya ini cara jadi bunuhnya ini gimana? jadi ini jadi si Devi Olivia, bukan. Nah, Devi begitu udah meninggal. juga. Iya, betul. Begitu juga ketika kita melihat gambar, begitu juga ketika kita melihat patung, itu tidak lebih daripada menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Bukan orangnya ini mau disembah-sembah. Itu contoh nih, saya kasih contoh lagi nih, yang lebih biblikal lagi ya. Itu tadi kan peristiwa umum. Nih, peristiwa yang biblikal. Kita kasih contoh peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Nih. Terjadi nggak dalam Alkitab? Ya, sujud. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, gambar-gambar seperti ini itu hanya menggambarkan atau memvisualisasikan apa yang terjadi dalam Alkitab. Bukan betulan bahwa ini Yesus, bukan. Ini gambar gitu loh. Ini bukan Yesus, bukan. Tapi gambar tentang apa yang terjadi dalam Alkitab. Nah, begitu juga kalau Anda bertanya kepada saya tentang patung Maria, sebenarnya itu sama sekali nggak perlu begitu. Kalau menurut saya dibuang saja. Karena nanti orang akan mengira itu Maria. Betul, Bang? Karena saya sudah kasih contoh. Kemarin saya bikin contoh ini, Bang. Nih. Saya kasih contoh ini kemarin. Nih. Ini, Bang. Lihat foto ini. Patung ini yang di depan ini. Ini disangka Maria ini. Disangka Maria. Jangan-jangan Nyi Roro Kidul juga disangka Maria mungkin. Betul. Kalau Nyi Roro Kidul, Bang, Anda bawa nanti ke gerejanya RK, disangka Maria. Lo mau saya tunjukin? Oh, nggak percaya, ada, Bang. Ada. Saya kasih tunjuk nih. Saya kasih tunjuk Maria nih. Sebentar ya. Oh, tidak percaya kalian ini. Karena lukisannya itu tidak menggambarkan sesuatu yang biblikal sama sekali. Kasih tunjuk ya. Tenang. Tapi itu gambarnya ngeri kali, Bang. Baik, saya kasih tunjuk ya, Bang ya. Bunda Maria versi yang mirip-mirip 11-12 sama gambaran Nyi Roro Kidul. Sebentar. Saya kasih contoh. Nyi Roro Kidul pakai anu nggak, Bang? Kemben nggak? Pakai dong, Nyi Roro Kidul pantai Laut Selatan, Ratu Pantai Ya, Laut iya. Selatan. Nyi Roro Kidul itu Nyi kan Roro Kidul gambar-gambarnya lagi seperti lorong. nih. Kan kayak begini. Okultisme loh. Agak-agak mirip ya, tapi ini di langit. Kalau Nyi Roro Kidul backgroundnya kan di Ada laut. juga yang di laut, Bang. Ini ada asap-asap ada. seperti itu. Iya, coba mana biblikalnya Penguasa. di mana gitu loh. Gambar ini sama sekali tidak biblikal. Nggak ada gambarnya yang ayat pendukungnya biblikalnya itu nggak ada. Gitu loh. Makanya menurut saya memang dibuang saja. Gitu. Karena akan menyesatkan Jadi- orang-orang awam, gitu, Bang. Bang Edis, kalau dijual boleh dong. Nggak boleh juga ya, jangan ya. Nggak usah, Menyesatkan orang nanti dibeli sama RK disembah juga nanti. Dibuang aja. Kalau Buang kalau aja, dari karena nggak- kalau dari Bang Edis, kalau dari keluarga ibu saya kan, itu kan masih ajaran leluhur. Jadi beberapa patung dewa sembahan mereka saya buang. Tapi kalau yang Katolik agak rohani dikit, saya sayang kalau dibuang, Bang Edis. Contoh misalnya ada patung begitu ya, ada laki-laki, perempuan, kemudian bayi, kemudian ada palungan. Nah, itu masih biblikal dia. Itu masih biblikal. Itu saya bisa buat pakai Natal, buat pajangan Natal Ya. bisa, Bang Edis. Karena dia masih biblikal, itu masih bisa kita terima. Jadi ketika orang melihat itu, dia mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu tentang kelahiran Sang Mesias begitu. Tapi kalau ada patung perempuan sendirian begitu, terus nggak jelas tangannya begini atau bagaimana, terus ada segala, itu udah nanti bahaya itu, nanti disembah itu. Oke Bang ya, Edis, kalau Bang, gambar kita antri yang poster- lain, Bang. Kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Oke, Bang ya, saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Baik. Oke, baik, saya turunkan. God bless. Oke. God bless you too. Yuk, kita kasih naik yang berikutnya. Ada
Arianto Pita. Silakan Arianto Pita. Kalau saya ngomong yang biblikal, janganlah marah. Karena itu biblikal. Tunggu bang sebentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, saya kirimkan permintaan dari sini bang untuk menyalakan kamera. Silakan klik atau tap simpan. Iya pak, iya bang. Abang Arianto Pita ini Kristen kah atau Islam? Saya Kristen bang. Saya Oke. Kristen Mesianik. Bang, aku mau nanya bang, kalau Apa yang mau bang sampaikan? ya Silakan. Dis, kalau nama Tuhan itu boleh diganti-ganti nggak kalau nama Tuhan? Maksudnya Ya. nama Tuhan itu bisa dirubah-rubah nggak? Maksudnya dirubah itu gimana bang? Karena dirubah dengan logat orang itu beda bang. Saya kasih contoh ya bang, contoh gini. Iya. Misalnya orang Inggris bang, ya mungkin mereka itu tidak bisa ngomong budi. Saya di sini bang, ketika saya ke kantor-kantor, entah kantor kalau di Indonesia mungkin di Indonesia itu kantor polisi atau kantor Samsat, kantor apa, di sini ngurus administrasi. Orang susah nama saya itu bang. Sida Butar itu mereka nggak bisa ngomongnya. Can you spell ini? Nggak bisa dia. Begitu. Karena nama di sini itu kan namanya beda-beda. Begitu. Makanya saya harus sebutin. Begitu. Dia setiap saya ngomong, namamu siapa? Nama saya Edi Sida Butar. Coba, bisa nggak kamu sebutin satu-satu hurufnya? Karena memang mereka nggak bisa. Dia ngomong nama saya begini. Erish, Sida Butar. Ngomongnya masa gitu. Nggak bisa lurus bang. Nah, itu bukan bermaksud merubah, tidak. Tapi itu aksennya, logatnya Ya, masalah dia. dialek aja tuh, masalah logat aja bang. Masalah dialek, betul. Kalau hanya masalah dialek, menurut saya tidak masalah bang. Iya benar, saya setuju. Tetapi kalau misalnya dari nama Yesus diganti Jono gitu, itu udah beda. Tapi kalau misalnya nih orang Ibrani atau bahasa Aram, bahasa Ibrani Yeshua, terus Yunani ngomongnya Yesus, Inggris ngomongnya Jesus, Indonesia jadi Yesus, no problem, nggak masalah bang. Itu nggak jadi masalah. Nggak jadi Tapi masalah. bagaimana dengan kurios bang? Kurios. Kurios gimana? Nama Tuhan perjanjian baru kan kurios, Theos kurios. Kurios ya, kurios. Kurios itu kan bahasa bang, jadi bisa diterjemahkan seperti itu. Terjemahan dari kurios itu adalah kalau bahasa Jawanya Gusti. Kalau bahasa Indonesianya itu nggak ada bahasa Indonesia yang tepat menerjemahkan kata kurios tuh bang. Enggak, tapi kalau saya tahu saya itu kurios nama Tuhan dalam perjanjian baru berbahasa Yunani bang. Iya, nama Tuhan di perjanjian baru berbahasa Yunani bernama kurios, baru Ya itu sebutannya bukan Theos. baik, itu pertanyaan bagus. Gini bang, begini. Iya, tapi jadi masalahnya tuannya orang Kristen berubah-ubah terus bang Edi. Sebagaimana nih tuannya orang Kristen berubah-ubah terus, bagaimana ini solusinya ini? Tidak Kok nama berubah Tuhan bang. berubah-ubah? Tidak berubah. Sebentar, abang Islam atau Kristen? Saya Kristen Mesianik. Oke.